Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, mengenai hari ini, saya dan teman saya ada kebetulan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah yang telah kami ambil sebagai narasumber kami. Boleh Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oh ya, baik. Saya bernama Sotor Aritona ya. Saat ini sebagai kepala sekolah SD Negeri Percontohan Kota Malang Siantar dan sebagai pelaksana kepala sekolah di SD 1223 34 di Jalan Sudirman. Ya, demikian perkenalan saya. Baik Pak, terima kasih atas perkenalan Bapak. Di sini kami akan memulai pertanyaan pertama mengenai sekolah ini. Yang pertama itu saya ingin mengetahui apa saja nih visi misi serta tujuan di sekolah ini, Pak? Ya baik, adapun visi misi di sekolah ini yaitu terwujudnya sekolah yang bermutu dan diminati oleh masyarakat, indah, aman, tenang, dan berdisiplin tinggi, serta mampu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Itu adalah visinya. Sedangkan misinya menyiapkan lulusan yang terbaik. Yang kedua, melakukan pembelajaran tatap muka yang menyenangkan dengan konsep mikir ya. Yang ketiga, membangun citra sekolah supaya semakin bagus ke depan. Sedangkan tujuannya ialah pembinaan profesional bagi guru ya. Yang kedua, tujuannya itu adalah melakukan segala apapun sumber daya yang ada untuk tujuan pendidikan nasional. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, kemudian kami akan menanyakan mengenai manajemen di sekolah ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, manajemen yang kita lakukan di sekolah ini adalah manajemen berbasis sekolah. Di mana sumber-sumber daya yang ada kita usahakan, kita pelajari, dan kita upayakan itu supaya kita selaraskan boleh membangun mutu pendidikan di sekolah ini. Seperti itu, membangun kerabatan yang baik, melakukan 4 kompetensi dulu, di mana hal itu merupakan ujung tombak pelaksanaan sekolah yang bermutu di sekolah ini. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya kami ingin mengetahui juga di sini kan sudah sering ya Pak di berbagai sekolah itu mempunyai budaya-budaya yang berbeda nih Pak. Nah, menurut Bapak di sekolah ini yang sedang Bapak pimpin ini, bagaimana budaya yang biasa dilakukan di sekolah ini Pak? Budaya yang kita usahakan di sekolah ini yaitu budaya saling memperhatikan, saling menegur kalau ada satu sama lain yang salah atau kurang untuk perbaikan berikutnya. Ada rasa sosial, ada rasa kepedulian, dan juga ada rasa ingin maju untuk mutu pendidikan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, nah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD 122334 ini, apakah ada yang Bapak alami nih kendala manajemen di sekolah ini Pak? Kendala pasti ada. Salah satunya ketika saya ada di sekolah ini, saprasnya sekolah ini belum lengkap, dan terutama itu mengenai atap seng untuk bangunan kelas ada yang rusak dan memang sudah kita benahi ya. Yang kedua itu masalah kamar mandi dan yang lain masih di dalam pembenahan, dan itu saya yakin bisa kita selesaikan asalkan dengan niat tulus dan berkolaborasi dengan para stakeholder di sekolah ini. Baik Pak. Nah, mengenai informasi yang tadi saya dapatkan, bahwasannya Bapak baru menjabat di kepala sekolah di SD Negeri 122334 Pematang Siantar ini kan Pak? Ya. Nah, nih kelebihan yang Bapak terima, apa yang pernah Bapak rasakan nih dari kepemimpinan kepala sekolah yang sebelumnya? Kelebihan beliau menjalin kerjasama yang baik
sama guru. Yang kedua, terciptanya kekondisipan sekolah yang baik, proses belajar mengajar yang masih kondusif walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, seperti itu. Baik Pak. Nah, kalau misalnya strategi, pasti Bapak ada memiliki strategi untuk pembangunan sekolah kita ini ya Pak. Nah, menurut Bapak, apa nih strategi Bapak untuk meningkatkan sekolah ini ke depannya? Iya, baik, strategi saya sebagai pelaksana sekolah, kepala sekolah di SD 1, 2, 3, 4 ini, yang pertama membuat itu namanya evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah itu melihat apa kekurangan, kelemahan, keunggulan sekolah ini. Dari segi keunggulannya, dari mana kita akan berangkat untuk membuat program baru. Program-program yang kita buat di sekolah ini kita musyawarahkan ya dalam rapat dewan guru. Berapa orang guru yang mampu, berapa orang guru yang memang kurang di dalam IT. Hal ini mari kita diskusikan, rapatkan di dalam rapat dewan guru. Nah, program yang kita mau buat strategi itu yang pertama itu ada keteladanan. Semua stakeholder baik guru, pegawai dan semuanya itu harus menjadi teladan. Teladan dalam bidang apa? Dalam berpakaian, dalam membaca buku, dalam berbicara, dalam kebersihan dan segala hal yang ada di sekolah ini. Yang kedua yaitu pembiasaan. Membuat pembiasaan contohnya berdoa sebelum bekerja, sebelum belajar. Yang kedua, pembiasaan itu membaca buku sebelum belajar 15 menit. Kemudian tegur sapa, salam dalam masa pandemi ini tidak memakai salam lagi tetapi salam COVID gitu. Yang selanjutnya mematuhi prokes, yaitu 3M ya, memakai masker. Yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga itu memakai masker, mencuci tangan, dan satu lagi menjaga jarak ya, baik, menjaga Pak. jarak di kelas masing-masing seperti itu ya. Terima kasih Pak. Nah, menurut Bapak, rancangan visi misi yang sekarang ini yang masih berjalan di sekolah, apakah sudah berjalan dengan baik atau bakal ada pembaruan lagi nih Pak? Iya, pembaruan pasti ada, inovasi-inovasi baru pasti akan kita munculkan ya, apalagi pada tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Setiap pembaruan itu akan berdampak di dalam penjaminan mutu dan kualitas pendidikan atau pembelajaran di sekolah itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah sejauh ini nih, apakah ada yang perlu diperbaiki dari visi misi yang telah dibuat nih Pak? Sampai saat ini kita masih melihat bagus ya, mudah-mudahan visi misi ini ada perbaikan. Tapi kita lihat dulu dari 8 standar pendidikan nasional, di mana yang perlu kita benahi di sekolah ini, apakah mengenai standar isi, standar proses, standar penilaian, atau standar sarana prasarana, atau tenaga pendidiknya, atau pengelolaannya maupun pembiayaannya. Kita melihat dulu. Dan di awal tahun ada RKS yang kita buat, RKS baru untuk meningkatkan mutu di sekolah ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya ini mengenai rencana Bapak nih. Bagaimana rencana Bapak kegiatan yang mau ditingkatkan lagi? Kita berpikirnya untuk 5 tahun ke depan Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Untuk 5 tahun ke depan kita harus membuat dulu program RKJM, gitu ya, yaitu program rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ya, dan juga jangka panjang. Nah, hal ini akan kita tuangkan setiap tahunnya, namanya RKAS ya. Nah, untuk 5 tahun ini kita akan rancang dulu apa yang akan kita perbaiki, apa yang kita mau bangun di sekolah ini, hal-hal apa inovasi yang baik, seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kami berikan.
Sekianlah hasil wawancara kami kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Aritonang. Sekian Pak, terima kasih Pak. Oke, coba angkat teleponnya. Berapa orang yang biru? 5 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang pink 1, 2, 3, 4. Oke, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Biru atau merah? Biru. Biru atau pink? Biru. Berapa orang? Siapa yang warna biru di sini 1 orang? Biru yang warna merah 1 orang. Oh, mereka berdua lah, karena mereka berdua rival. Oh iya, sweet. Siapa menang? Yang warna pink. Oke, warna pilih mau warna pink duluan atau biru duluan? Oke, biru maju. Yang biru maju. Pilih orangnya yang mau gerak, yang mau kasih tahu dulu. Oke, garis. Yang 4 lagi garis. Yang 4 lagi garis. Satu kotak aja. Ayo kasih sini. Mana ya? Berani pilih mau yang mana? Sama Pak cantik. Oh, kena apa? Oke. Kata yang pertama. Bola. Baso. Peralatan untuk membersihkan rumah. Sapu. Ya, betul. Mentah. Untuk tangan. Bentar. Itu nanti diskusi dulu. Oke, lanjut. Sanitizer deh ya? Ya nanti apa ya? Ya kan orang ini aku semalam banyak kali kamu lempar. Harus ini nanti kamu. Tapi apa? Ya, Pulang ya. Untuk biasanya untuk matematika. Lampu. Ya. Iya, garis. Lampu. Kecil. Pulpen. Ya, Melihat waktu. Jaga. ya betul. Untuk menulis. Pensil. Jam. Pulpen. Pena untuk menulis. Buku. Iya, betul. Untuk melihat udara. Mata. Misalnya kita tutup pintu tapi masih ada oh jendela. Iya, betul. Bagian Baju. seragam. Baju. Sekolah. Enggak. Satu enggak. Dasi. Iya, betul. Oke. Kita Tulis dulu ya. Ini kelompok biru tadi ya? Oke. Hah? Iya, nanti kumpulkan ya. Oke, kelompok merah sekarang. Iya, pink. Sorry. Pink. Siapa pilih satu orang yang berani dari Sira ini? Ayo, pilih satu orang.
ujian kita kelas soal kayak simpan nilai. Kenapa? Ya. Yaitu untuk Ya. Tadi dia yang bilang bola lampu loh tadi. Mana aku bilang waktu? Oke. Aku pakai untuk kenapa? Ya itu Ya, handphone. alat tulis. Pen. Tempatnya. Dia kurang dari guru. Di grup. Next tulis guru. Tahu. Ya dia benda apa? Makhluk hidup bisa disiram. Bunga. Ya, bunga. Untuk menulis di papan tulis. Aku. Ya. Ya, meja. Kita pakai sekarang. Seragam sekolah. Ya, betul. Oke. Kalau ini punya aku dong. Kayaknya seri, nggak ada deh, pasti ada lebihnya ada kurangnya. Oke, diskusi tahu ya. Waktu yang didapat sama kelompok biru yaitu ada 16 menit. Yaitu 1 menit 16 detik. Oke, waktu untuk kelompok merah. Berapa? 10 menit. Oke, waktu untuk kelompok merah sampai lampu 2 menit 12 detik. Jadi namanya kelompok biru. Siapa aja kelompok biru namanya? Sebut namanya, sudah tahu. 1, siapa dari sana? Rani. Terus dari sini? Seta. Terus dari sini? Rando. Terus dari sini? Lampiur sama? Aika. Oke, udah dimasukkan bukunya. Udah dikumpulkan tugas-tugasnya. Ya. Oke. Karena udah selesai, waktu kita juga udah habis. Jadi sebelum kita pulang, iya. Mengenai buku tugas karena Miss masih mau ngambil nilai kalian, soalnya pas sekolah meminta nilai kalian kan, lagi juga yang kayak tadi nggak fokus sama pembelajaran pada ya. Nah jadi kalian mulai tugasnya nanti hari kalian sore kan? Rabu ya? Nah hari Rabu baru Miss balikkan buku kalian ya. Nah mengenai soal-soal yang tema 5 itu dikerjakannya mulai dari hari Rabu aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah mengenai tiket yang cowok akan bangku, siram tangan, hapus papan tulis. Yang cewek nyapu, ya yang cewek nyapu. Doa dulu. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Segera berdoanya doa. Oke. Berdoa
Berdoa selesai. Oke, boleh